Yama Carlos. Ini kemarin kita ada kabar di artikel bahwa Yama Carlos digugat cerai dan sudah 1 bulan ini memang tidak bisa bertemu dengan sang anak gitu ya. Istri juga enggak. Ini tapi 1 bulan ini benar-benar gak ketemu atau sebelumnya memang kalian LDR-an atau gimana? Enggak, jadi tanggal kronologisnya tanggal 21 Februari kemarin. Itu aku pagi masih seperti biasa menjalankan kegiatanku, nganterin, nungguin Marco di sekolah, terus balikin dia lagi. Balikin dia ke rumah. Enggak, maksudnya masih satu atap ini. Oh, masih satu atap, masih biasa-biasa aja. Oke, terus? Nah, memang kan yang nganterin setiap hari sekolah Marco tuh aku tuh. Aku terpaksa nggak melakukan hal itu kalau aku memang ada pekerjaan yang dimulai dari pagi hari banget. Baru tuh dengan sangat terpaksa aku nggak melakukan. Itu kayak merasa apa ya? Kayak merasa bersalah banget sama ini anak. Baru yang melakukan hal itu ibunya. Gantian gitu ya. Tanggal 21 Februari malamnya, memang jadwal aku 21 Februari malam itu berangkat ke Garut. Karena ada syuting di sana selama seminggu. Nah, tanggal 22 Februarinya atau besoknya, aku menerima WhatsApp panjang lebar dari dia, istri. Ya, intinya meninggalkan rumah, bawa Marco, dan akan melayangkan surat gugatan. Apa yang berkecamuk pada saat kamu terima WhatsApp? Menurut Kak Feni Rose gimana lagi di luar kota? Di satu sisi harus menjalankan kewajiban, di satu sisi di rumah dengan kabar yang nggak ada firasat apapun, nggak ada perkiraan apapun, harus menerima kenyataan itu. Wah, Kak, tuh udah nggak beres. Jujur aja pikiranku udah nggak beres, hatiku udah nggak beres. Cuman yang bisa membesarkan hatiku hanya aku berpikiran secara logik aja ya. Ya sudah, selama dia masih ada ibu kandungnya dan ART kan juga dibawa, ya nggak apa-apa. Gitu. Lalu? Pada saat itu yang bisa membesarkan hatiku hanya dia sama ibunya gitu. Iya, asalkan sama ibu kandungnya ya. Lalu apa yang terjadi? Ya, yang terjadi ya aku tetap syuting di Garut dan berusaha untuk tenang. Sambil membawa baju anak. Nah, baju ini jadi ketika aku punya Marco tuh, misalnya aku ada kerjaan keluar kota, selalu aku ambil bajunya dia yang udah dipakai semalaman, yang udah dipakai bobo gitu kan, karena di situ kan aroma badannya masih melekat kan, bau kecutnya, apanya, pasti aku selalu bawa dan aku masukin ke tas gitu. Ya itu buat buat aku tuh, buat tameng aku, buat pagar aku selama di luar kota, bahwa ada simbol darah daging yang selalu melekat dan menunggu. Ya hari itu aku juga melakukan hal yang sama. Jadi bahwa ini tuh bukan suatu pertanda, enggak. Memang kebiasaanku dari dulu. Udah sampai saat ini hanya aroma ini aja nih yang bisa aku rasakan dari Marco. Jadi kamu nggak tahu anak kamu di mana sekarang? Nggak tahu ada di mana. Tapi kamu cari? Cari lah, Mbak. Di rumahnya orang tuanya? Tidak. Kenapa? Ya, rata-rata banyak yang nanya kenapa nggak cari di rumah orang tuanya. Tapi kan itu bukan satu-satunya cara. Karena saya pribadi sudah tahu jawaban apa yang akan disampaikan. Bahwa akan ada bantahan gitu. Iya, kira-kira kemungkinan besarnya seperti itu. Daripada ini kan lagi suasana hati, suasana pikiran kan lagi sedang tidak baik-baik aja kan. Bukannya nggak mau coba, tapi udah ketahuan kok jawabannya gitu. Dan maksudnya saya juga tahu bagaimana kondisi pihak sana terhadap saya, gitu kan. Daripada saya mendapatkan sesuatu yang negatif lagi, lebih baik saya menggunakan jalan yang lain dengan orang-orang di sekitar yang bisa membawa semangat yang lebih positif atau masukan yang lebih positif, meskipun yang memang belum ketemu. Salah satunya, ini kamu dapat informasi bahwa anak kamu juga sudah tidak berada di sekolahnya. Iya, nah ada sama pihak sekolah asalnya
Nah ini dia. Ini seragam yang baru. Ini kira-kira kondisi kelasnya Marco yang baru. Ini kamu dapat dari mana? Dari Vita. Dia masih memberi kabar. Iya. Apa yang dia katakan? Ya Marco sudah sekolah di tempat yang baru. Nah kalau ke sekolah yang asalnya, saya yang daftar, saya yang isi formulir, saya tanda tangan dan juga tanda tangan ibu kandungnya. Nah sekarang yang mau jadi pertanyaan, ini kan Pindah sekolah, masuk sekolah baru. bentuknya seragam, bukan homeschooling dong kalau kondisinya kayak begini ya. Ini kalau menurut saya ini adalah ruangan kelas, pasti itu sekolah. Jadi menjadi pertanyaan kamu adalah kenapa bisa tanpa tanda tangan? Pertanyaannya ketika saya daftar Marco di sekolah asalnya itu bukan bukan tanda tangan ayah kandungnya aja, tapi tanda tangan ibunya juga ada di situ, tertera di situ. Jadi kok bisa? Ini pindah sekolah dan Marco diterima di sekolah itu. Saya juga belum tahu tuh nama sekolahnya apa. Kok bisa? Siapa yang... Nah, boleh nggak sih seorang anak didaftarin di sekolah baru tanpa persetujuan ayah, persetujuan sekolah asalnya dulu dan persetujuan kedua orang tua. Nah, terus yang tanda tangan ayah dari mana? Kan ayahnya masih hidup, masih sehat, masih bisa bekerja. Terus keputusan apapun itu kan belum inkrah secara hukum dan negara atau jadi persidangan. Kalian masih suami istri dan bapak ibu ya tetap walaupun bercerai juga tetap orang tua kandung. Intinya seperti itu, cuma itu kan baru gugatan. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa Marco bisa diterima? Apakah dengan tanpa tanda tangan ayah kandung itu bisa? Kalau memang bisa ya udah. Nah, dia menjadi pertanyaan kamu. Nggak apa-apa, tapi kalau tidak bisa dan dibisa-bisakan, nah ini kan harus dipertanyakan nih kepada pihak yang berwenang. Oke. Ini pernikahannya Yama dan Arvita gitu kan dari awal menikah setelah melahirkan pernah terjadi keributan, sempat pisah juga. Tahun 2018 juga ada lagi gugatan cerai. 2019 juga ada lagi gitu. Sampai ada surat pernyataan di tahun 2018 ini kalau kita tidak salah. 2018 ada janji dari Arvita, surat perjanjiannya gitu ya. Bukan yang ini gitu ya. Dia mengakui betul. Ada suatu kesalahan karena dia tidak minta izin. Itu tanda tangan materai dan di situ dinyatakan bahwa apabila yang bersangkutan mengulangi lagi gitu dia akan menyerahkan hak asuh anak ke kamu. Dan setelah kejadian itu kan ada beberapa peristiwa lagi kan yang intinya saya bukan berbicara omong kosong atau di awang-awang. Jadi kamu apa yang akan kamu lakukan dengan dasar bukti? Apa yang akan kamu lakukan dengan surat pernyataan ini? Setelah yang berikut ini jangan kemana. Tetap di Lumping.